Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih, sebab oleh anugerah-Mu kami boleh merayakan peristiwa Paskah dalam kebaktian Minggu hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami menaikkan pujian, hormat, serta syukur kami bagimu. Biarlah Engkau yang ditinggikan dan diagungkan. Dan saat ini tibalah waktunya bagi kami untuk mendengar Tuhan berbicara melalui penyampaian khotbah baktian Minggu Paskah hari ini. Kami mohon Tuhan menjamah dan melawat kami sekalian. Izinkan kami mengalami dan merasakan kehadiran-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian ini. Pimpin kami untuk mendengarkan, ajar kami untuk mengerti, dan tolong kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, berbicaralah kepada kami sekalian, sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Salam bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah bagi kita dalam kebaktian Minggu Paskah hari ini tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, sebab di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini boleh bersama-sama merayakan Paskah dalam kebaktian Minggu hari ini. Sekalipun kita tidak bisa bertatapan muka secara langsung, bahkan berjabat tangan, bertemu dalam gedung gereja kita seperti biasanya yang kita lakukan. Hari ini kita mengalami Paskah yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Hari Raya Paskah adalah hari raya pembebasan orang Israel dari Mesir. Pada hari itu semua anak sulung di Mesir mengalami kematian.
Tetapi pintu-pintu orang Ibrani yang sudah dilumuri darah dilewati oleh malaikat maut ketika itu. Semua orang-orang Ibrani, semua ada dalam rumah ketika peristiwa Paskah itu terjadi. Mereka di lockdown di dalam rumah, tidak diizinkan keluar. Pintu-pintu rumah mereka hanya ditandai dengan percikan darah. Ketika malaikat maut itu berjalan berkeliling, menjalankan tulah dari Allah. Dan kepada pintu rumah orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang memiliki tanda percikan darah itu, tulah itu melewatinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kiranya sukacita kita tidak berkurang. Makna Paskah kita tidak berkurang sekalipun kita merayakannya, kita mengadakannya di dalam rumah-rumah kita masing-masing. Paskah pertama terjadi ketika orang-orang Ibrani berada dalam rumah. Bahkan peristiwa yang sama juga pernah terjadi ketika Allah hendak melenyapkan seluruh bumi ini dengan air bah. Keluarga Nuh juga diperintahkan untuk berdiam di rumah. Dan dari keluarga Nuh, Allah juga menetapkan satu keluarga dari rumah Abraham. Dan dari rumah Abraham, Allah menetapkan satu bangsa yang besar. Dari bangsa yang besar itu Allah menetapkan gereja, yaitu orang-orang percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita pagi ini adalah sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ada hari esok. Kita boleh tidak tahu ada apa dengan hari esok. Kita bisa saja tidak mengerti apa yang terjadi hari esok. Tapi kita percaya sebab kita punya Kristus yang berkuasa atas hari ini, hari esok, hari yang akan datang. Kita percaya sebab Dia hidup akan ada pengharapan. Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia bangkit, ini menjadikan kemenangan yang luar biasa bagi kita. Pengharapan akan hari esok. Hidup kita bukan untuk hari ini. Hidup kita bukan untuk situasi sekarang ini. Melampaui situasi ini, melampaui hari ini, ada hari esok yang menanti kita. Sebab Dia hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia hidup ada hari esok. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan baru kepada kita. Kebangkitan Kristus memberikan kepastian hari esok, masa depan pasti ada bagi kita. Jikalau Kristus hidup, hari esok ada. Bagaimana kebangkitan Kristus itu memberi kepastian bagi kita akan adanya hari esok, akan adanya masa depan, akan adanya hari yang lebih baik, akan adanya pengharapan yang lebih indah. Bapak, Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, di masa-masa sulit sekarang, pengharapan kita tidak berhenti hanya sampai pada situasi sekarang ini. Pengharapan kita akan ada hari-hari yang lebih baik lagi, hari yang lebih indah lagi, sebab kebangkitan Kristus, kehidupan Kristus mengalahkan kematian, memberi kepastian. Situasi ini pun telah ditaklukkan, telah dikalahkan, dikuasai, dikendalikan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita yang bangkit mengalahkan maut. 3 poin penting dalam khotbah Minggu Paskah hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang menggemparkan. Kebangkitan Yesus bukanlah cerita karangan manusia. Kebangkitan Yesus ketika itu bukanlah cerita dongeng yang dikarang oleh para murid-murid. Kebangkitan Yesus bukanlah hasil dari pemikiran murid-murid yang frustasi kala itu.
Tapi kebangkitan Yesus adalah fakta, realita. Bahkan peristiwa itu menggemparkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat ada 4 Injil yang mencatat tentang kebangkitan Kristus. Tetapi hanya 2 Injil yang mencatat secara literal tentang kelahiran Kristus. Bahkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan, jika Yesus hanya mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Ini memberi pesan dan kesan kepada kita. Kebangkitan Kristus merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan. Kebangkitan Kristus adalah momen yang sangat penting, puncak peristiwa dalam Alkitab, di mana Kristus anak Allah yang menjadi manusia, mengalahkan maut, bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Bapak Ibu, Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena, Maria yang lain menengok kubur itu. Yang pertama, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Peristiwa yang terjadi ketika Yesus bangkit ditandai dengan gempa bumi yang sangat hebat, menggemparkan sesungguhnya Bapak Ibu. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya ada dalam peristiwa itu. Mungkin saya akan pingsan Bapak Ibu. Mungkin saya akan jatuh lemas Bapak Ibu. Ketakutan akan peristiwa itu. Yang kedua, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu. Yang kedua, malaikat Tuhan turun dari langit. Ada intervensi Allah. Sama seperti peristiwa kelahiran Kristus pun juga demikian. Di mana malaikat Tuhan turun menjumpai Maria. Malaikat Tuhan juga turun mengabarkannya kepada para gembala-gembala di padang. Bahkan dikatakan di sini Bapak Ibu, dan menggulingkan batu itu lalu duduk di atasnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paskah adalah peristiwa yang fakta, realita, bukan cerita manusia. Yang di dalamnya nyata keterlibatan Allah Bapa mengutus malaikatnya untuk menggulingkan batu itu, untuk mengadakan gempa yang sangat hebat, bahkan untuk memberitakan kabar kebangkitan Yesus atas kematian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita mungkin sudah berkali-kali memperingati perayaan Paskah. Mungkin bagi kita sudah berkali-kali didengarkan, disampaikan, Yesus bangkit. Tapi pertanyaannya, ketika Bapak Ibu dengar, ketika Bapak Ibu baca, ketika Bapak Ibu memahami, mendengar, mengerti, Yesus bangkit mengalahkan maut. Yesus mati karena kita. Yesus disiksa untuk membebaskan kita. Yang terpenting Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan? Apa yang terjadi di hatimu ketika engkau mendengar Yesus mati karenamu? Apa yang terjadi dalam pikiranmu, dalam hatimu ketika engkau mendengar Yesus mengorbankan dirinya demi keselamatanmu? Yesus menggantikan engkau disalib di Golgota demi menyelamatkanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita rasakan?
Apa yang terjadi dalam hati kita? Terlebih dalam momen Paskah ini. Hari pertama minggu itu dikatakan sebagai peristiwa kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus atas kematian merupakan kemenangan bagi orang-orang percaya. Merupakan pengharapan bagi orang-orang percaya. Mendatangkan perubahan bagi orang-orang percaya. Mungkin kita dalam situasi sekarang ini begitu sulit, Bapak Ibu. Bertatap muka saja dengan hamba Tuhan tidak diizinkan. Kita harus menjalani social distancing, physical distancing. Selama ini kita begitu bersukacita. Tapi melalui kebangkitan Yesus hari ini, percayalah. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kebangkitan Yesus memberi kepastian hari esok lebih baik. Karena Yesus berkuasa atas hari ini, hari esok, hari lusa, minggu depan, bulan depan, bahkan hari-hari yang akan datang. Kebangkitan Yesus menyatakan Ia berkuasa. Karena itu Bapak Ibu, sebab Dia hidup, Yesus bangkit, ada hari esok. Sebab Yesus bangkit, maka berpengharapanlah akan hari yang lebih baik, akan situasi yang lebih baik. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, firman Tuhan katakan kepada kita dalam ayatnya yang keempat sampai ayat yang keenam. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit." Apa pesannya nats ini kepada kita? Bapak Ibu, yang kedua, kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan. Ketakutan seperti apa yang dilenyapkan oleh kebangkitan Yesus pada peristiwa Paskah pertama ketika itu? Bapak Ibu, ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus diadili, ketika Yesus didera, disiksa, dipukul dengan pentungan. Ketika itu murid-murid mengalami guncangan iman. Murid-murid mengalami ketakutan. Mereka kehilangan pengharapan. Mereka kehilangan tujuan serta semangat hidup. Kenapa? Karena Yesus yang mereka lihat selama ini, yang mereka tahu bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang hidup, justru dalam peristiwa menjelang Paskah itu tidak berdaya. Mereka lihat Yesus ditangkap dan tidak membalas setiap hardikan, fitnahan, cacian, pukulan, dera, siksaan yang ditujukan kepadanya. Para murid ketakutan, para murid gentar, goncang imannya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup mereka diselimuti ketakutan, kebimbangan, keputusasaan. Hati yang hancur melihat guru yang selama ini bersama dengan mereka harus ditangkap, disiksa, bahkan kelihatan tidak berdaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mengikut Yesus ketika itu dalam ketakutan, dirundung kesedihan. Kalau kita membaca pada ayat pertama, pada pasal 28 ini Bapak Ibu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Yang pergi pertama sekali menengok kubur itu adalah perempuan-perempuan, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain. Para murid kemana? Kemungkinan mereka lockdown di rumah. Kemungkinan para murid masih drop down semangatnya. Kemungkinan besar ke-12 murid itu sudah mengalami depresi yang sangat berat. Kemungkinan besar orang-orang yang mengikut Yesus, laki-lakinya, kemungkinan besar
mereka masih goncang hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada bagian kedua ini kita diingatkan, ketika malaikat itu menampakkan dirinya, ketika peristiwa Paskah itu, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Maka di awal saya katakan, saya tidak bisa bayangkan kalau saya sendiri ada dalam peristiwa itu. Bisa-bisa saya pingsan, Bapak Ibu. Para prajurit yang menjaga kubur Yesus ketika itu ketakutan, bahkan mereka mukanya kelihatan seperti orang-orang mati. Artinya apa? Bisa saja pucat pasi, bisa saja tidak bergerak, Bapak Ibu. Prajurit-prajurit itu kelihatan seperti orang mati, tidak bergerak, Bapak Ibu, bengong, kelihatan seperti orang mati, tidak berespon, saking ketakutannya mereka. Tetapi Bapak Ibu, apa selanjutnya yang dikatakan malaikat? Malaikat berkata, akan tetapi pada ayat yang kelima, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Pesan malaikat yang pertama kepada perempuan-perempuan itu adalah jangan takut. Sebab dia hidup, sebab Yesus bangkit. Karena itu jangan takut. Pesan Paskah yang pertama sesungguhnya sama dengan pesan ketika malaikat memberitakan kabar tentang kelahiran Yesus. Ketika malaikat mendatangi gembala-gembala di padang ketika momen Natal saat itu, malaikat juga berkata, jangan takut. Ketika malaikat menjumpai Maria, malaikat juga berkata, jangan takut. Dan dalam momen kebangkitan ini, malaikat juga berkata, jangan takut. Momen Paskah hari ini, Bapak Ibu, harus melenyapkan ketakutan kita. Apa yang menjadi ketakutan terbesar kita? Ketakutan terbesar manusia bukanlah ketika ia tidak bisa makan, bukan ketika ia tidak bisa sembuh. Ketakutan terbesar kita adalah ketika kita terpisah dari Allah. Ketakutan terbesar kita ketika kita tidak bisa bersekutu dengan Allah. Pintu gereja boleh tertutup, tapi pintu hati orang percaya tetap terbuka untuk bersekutu dengan Allah. Kita bisa saja tidak dapat datang ke gereja, tapi kita tetap bisa datang kepada Tuhan. Jangan takut. Momen Paskah ini melenyapkan ketakutan kita secara rohani, ketakutan kita secara emosi, bahkan ketakutan kita secara jasmani. Dalam pandemi virus corona yang kita rasakan sekarang ini, Bapak Ibu, mungkin ada sedikit kegentaran dalam hati kita. Mungkin ada kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan dalam diri kita. Ingat, kebangkitan Kristus adalah kemenangan bagi orang percaya. Kemenangan atas ketakutan, kemenangan atas kekhawatiran. Pesan Paskah oleh malaikat itu, dia berkata, jangan takut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut. Kenapa? Perhatikan kalimatnya pada ayat yang ke-6. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang dikatakannya, marilah, lihatlah tempat ia berbaring. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Sebab apa? Sebab Yesus telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Tidak percaya? Lihat kuburnya yang kosong.
Bapak Ibu, ketika malaikat menggulingkan batu itu, bukan supaya Yesus bisa keluar, tapi ketika malaikat menggulingkan batu itu, supaya murid-murid bisa masuk ke dalam dan menyaksikan, membuktikan kubur itu kosong karena Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka malaikat itu berkata, "Mari lihatlah, ia tidak ada di sini. Kubur itu telah kosong. Lihatlah." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita masih ragu kalau Yesus sudah bangkit? Yesus ada dalam situasi sulit yang kita alami. Yesus ada dalam setiap kekhawatiran, kebimbangan yang mencekam, kegelapan dalam hati kita. Yesus ada untuk kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di momen sekarang ini, mari kita meneguhkan hati kita. Kebangkitan Yesus adalah puncak dari segala peristiwa. Kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan kita, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus bangkit, ada masa depan, ada hari yang lebih baik. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini yang terakhir. Yang ketiga, kalau kita membaca ayatnya yang ke-7, dikatakan begini, "Dan segeralah pergi, katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Pesan malaikat yang kedua kepada mereka, segeralah pergi dan katakanlah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia hidup, ada hari esok. Kebangkitan Yesus itu tidak hanya memberi kepastian akan masa depan, akan ada hari esok, tapi kebangkitan Yesus itu harus disaksikan, diceritakan, diberitakan. Karena kebangkitan Yesus itu peristiwa penting. Kebangkitan Yesus itu peristiwa puncak dalam karya penyelamatan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malaikat berkata dalam pesan Paskahnya, "Pergilah, sampaikanlah, ceritakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit." Hari ini, mari kita ceritakan kebangkitan Yesus kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, kepada orang-orang yang ada di rumah kita. Yesus sudah bangkit. Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, ada pengharapan. Pandemi COVID-19 bukan akhir dari kehidupan orang percaya. Wabah virus corona bukan akhir dari perjalanan iman Kristen, bukan akhir dari ibadah di gereja, bukan akhir dari pelayanan kita. Bapak Ibu, percayalah, Yesus masih berkuasa atas situasi kita sekarang ini. Yesus adalah Tuhan tiap-tiap waktu, Tuhan atas segala keadaan dan kondisi kita. Dia hidup, Bapak Ibu. Ceritakanlah berita kebangkitan Yesus, disampaikan kepada perempuan-perempuan itu. Siapakah perempuan-perempuan dalam konteks orang Yahudi? Perempuan-perempuan bukanlah kelompok yang sangat penting. Perempuan-perempuan dipandang second class. Tapi berita Paskah, kebangkitan Yesus, pertama sekali
dipercayakan kepada mereka. Mungkin kita merasa, aku sekarang tidak berdaya, aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi berita Paskah dipercayakan kepadamu. Berita kebangkitan Yesus disampaikan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengakhiri khotbah ini, saya terkesan dengan sebuah kisah cerita yang pernah terjadi. Pada tahun 1517, ketika Tuhan memakai Martin Luther untuk mengerjakan reformasi di dalam gereja Tuhan. Bapak Ibu, Martin Luther ketika itu mendapat surat panggilan menghadap pengadilan di Roma ketika itu. Bapak Ibu, ketika Martin Luther mendapatkan surat panggilan menghadap pengadilan di Roma, semua orang yang ada di sekitarnya berkata, "Pak Martin Luther, jangan pergi ke Roma, karena di sana engkau bisa ditangkap. Pak Martin Luther, jangan pergi ke Roma, karena di sana engkau akan dimasukkan dalam penjara, engkau akan diadili." Tak ada yang mengizinkan Martin Luther pergi ke Roma memenuhi panggilan menghadap pengadilan di Roma. Tapi ketika Martin Luther membaca surat itu, apa yang dia katakan? "Aku tahu kalau aku pergi ke Roma, mungkin aku akan ditangkap di sana. Kalau aku pergi ke Roma, aku akan diadili. Aku tahu. Tapi aku akan tetap pergi ke Roma, karena di sana Kristus pun berkuasa. Aku akan pergi ke Roma karena di sana pun Yesus berkuasa." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat Martin Luther, "Di sana pun Yesus berkuasa," menggetarkan hati banyak orang, bahkan hati saya sampai sekarang. Di manakah Yesus berkuasa? Hanya di dalam Alkitab saja? Tidak. Yesus berkuasa di mana-mana. Yesus berkuasa kapan saja, termasuk dalam situasi kita sekarang ini. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kiranya Tuhan menolong kita. Selamat Paskah, selamat beribadah di rumah, jaga kesehatan, jaga jarak, jaga hati, dan jaga kehidupan rohani kita. Tuhan memberkati. Shalom, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah dengar firman-Mu. Engkau kiranya berkati, sempurnakan apa yang hamba-Mu sampaikan. Berkati apa yang dimengerti oleh Bapak Ibu jemaat-Mu sekalian. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.